Baik sahabat, si kucing-kucing sudah pada berbaris. Ini ada cincin berbaris di sini. Bahkan si Cika ikut tidur berbaris. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kronologi kemarin. Itu kenapa saya bisa kena cekal. Jadi kemarin itu saya kena cekal 2 hari. Nah, di laporannya itu bahwa mereka menuduh bahwa saya ini meracun si kucing ini untuk sakit. Di sini ada Cancan. Cancan dia lagi mandi tuh. Sekarang udah mulai seger. Kemarin itu pada sakit Celi main. Di sini ada Bogel. Hai Bogel. Bogel. Ada Kenjo lagi galau. Punya makan sore ini. Sini ada Cemong. Cemong udah mulai seger juga. Nih. Ini ada Cincin lagi main di Cincin. Sini ada Cencen tuh. C5N. Sini ada Nagoya. Mukanya korewok. Gara-gara makanin dry wet food. Nah, ini ada Mochi and the Gang. Ini Mochi and the Gang anaknya, sahabat, lihat. Alhamdulillah sehat semua. Jadi Mochi and the Gang ini, anak-anaknya ini sudah saya kasih nama. Nah, nanti mereka akan kita perkenalkan, akan kita rilis di channel kedua kita. Jadi nanti saya buat channel kedua ini sebagai cadangan. Siapa tahu kita tidak berharap ada musibah lagi mendapatkan pencekalan. Nanti saya akan ceritakan kronologisnya. Ini buat jaga-jaga juga. Selain itu biar untuk nambah-nambah biaya buat si kucing juga. Ini ada Bogel tuh ngintil aja. Ini mau makan sore. Ini si Mochi ini mau saya kasih makan kepala. Saya bakar. Dia sukanya ini kucing-kucing di sini ini, apalagi si Mochi itu sukanya adalah kepala ayam bakar. Kita lihat. Nah, ini dia lagi proses nih, sampai berbunyi-bunyi, bunyi gerdericik. Baunya wangi banget, sahabat. Nih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mengers dimanapun berada? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Itu sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Mengers, channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga di sini ada street feeding, ada tutorial-tutorial yang tentunya berhubungan dengan kucing. Semoga apa yang kita lakukan selain bisa memberikan hiburan, memberikan edukasi, harapan besarnya semoga akan semakin banyak masyarakat yang bisa termotivasi untuk bisa lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan. Tuh sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, nyalakan pula loncengnya sahabat, atau notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, dan sahabat semua bisa terus mendukung kami. Itu di belakang saya ada Mochi yang sedang menyusui, itu kucing jalanan. Untuk sahabat yang memang subscriber lama pasti tahu Mochi ini sekarang beranak 7 ekor sahabat. Ini di pangkuan saya ada Bogel tuh. Dia paling setia nih kalau saya ngonten, kalau saya bikin video, nemenin, nggak mau jauh, nangkring di situ. Baik sahabat, sambil saya nungguin kepala ayam sama lehernya matang untuk saya kasih ke si Mochi,
dan kucing-kucing yang lain. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kronologi kemarin. Itu kenapa saya bisa kena cekal. Jadi kemarin itu saya kena cekal 2 hari. Nah, jadi dari email itu, ini emailnya, itu ada pemberitahuan bahwa channel kami dapat teguran. Jadi selama 1 minggu, lamanya sampai 90 hari, itu kami nantinya tidak bisa upload, tidak bisa melakukan aktivitas atau dicekal untuk sementara. Bahasa ininya di banned untuk sementara. Jadi ada satu video yang ini sahabat, judulnya yang ini. Nah, saya yang membahas tentang kekerasan terhadap Anabul, yaitu yang Anabul dipaksa dikasih miras. Nah, setelah 2 hari ini tiba-tiba si video ini dicekal, bahkan dihapus oleh pihak YouTube sahabat. Jadi ada pemberitahuannya hilang video tersebut. Nah, saya berpikir ini kenapa kok bisa tiba-tiba dihapus. Jadi bukan kena copyright lagi. Kalau kena copyright itu biasanya ada istilah kena dolar kuning. Jadi tidak ada iklannya sama sekali. Nah, kalau ini langsung dihapus setelah 2 hari sahabat. Setelah 2 hari tayang gitu. Padahal di sini saya menghimbau atau memberikan edukasi, atau saya menyoroti tentang kasus kekerasan, bukan pelakunya. Kami di sini boro-boro jadi pelaku. Saya di sini kucing sakit kita obatin. Apalagi melakukan kekerasan tindakan seperti itu. Biasanya kalau seperti itu ada yang melaporkan bahwa konten kami itu konten yang mengandung dengan kekerasan. Seperti itu. Ada orang yang iri atau ada orang yang sirik. Jadi prosesnya itu mungkin untuk para kreator atau untuk YouTuber sudah terbiasa dengan step by stepnya bagaimana ketika ngupload. Jadi video itu pertama dari video mentah itu kita edit. Nah, dari video mentah ini kita edit. Nah, edit ini kita memerlukan waktu yang lumayan gitu. Jadi diedit dulu biar istilahnya nggak terlalu panjang, karena kadang bikin video itu kita panjang, disambung-sambung, ya kan. Nah, bagaimana caranya agar durasi video ini nggak terlalu panjang? Akhirnya kita edit, karena yang tidak perlu kita buang. Nah, setelah diedit ini, itu kan jadi videonya diekspor. Nah, setelah diekspor ini, video ini durasinya atau kapasitasnya gede, bisa 2 giga. Paling kecil itu 1 giga lebih. Nah, ini harus kita kompres, sehingga kita kompres lebih kecil lagi, misalkan cuman 200 MB, baru kita bisa upload. Setelah upload, kita tentukan thumbnail atau judul atau gambar yang di awal itu sebutnya thumbnail. Terus kita tentukan juga deskripsi, judul, segala macam. Nah, ketika kita ngupload, itu ada waktu untuk pihak YouTube itu memeriksa apakah konten kita ini kena copyright. Kena copyright itu kalau misalkan kita pakai musik orang lain yang sudah diklaim itu punya dia, kita nggak bisa. Itu nantinya kita nggak dapat iklan. Jadi kena copyright. Nanti namanya dolar kuning. Setelah misalkan copyright lolos, ya kan, ada lagi diperiksa lagi oleh sistem apakah dia menyalahi komunitas YouTube tidak. Kalau dia menyalahi komunitas YouTube, misalkan ada di situ terlihat darah, misalkan dia terlihat kekerasan segala macam, itu akan ditolak atau tidak layak untuk dipublikasikan. Nah, sementara video saya yang tadi itu, yang saya maksud itu semua sudah diperiksa dan sudah tayang 2 hari gitu loh. Sudah tayang 2 hari, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa video saya dicekal, bahkan dihapus gitu. Kalau misalkan memang nggak lolos dari awal, video kita kena teguran dari komunitas, harusnya dari awal, nggak harus 2 hari saya nunggu. Ini ada indikasi, ada yang melaporkan, karena gini, ketika ada orang yang nggak suka, terus di situ kan video kita itu bisa dilaporkan namanya. Ketika dilaporkan di situ, itu alasannya ada beberapa alasan, banyak di situ. Ada misalkan videonya mengandung kekerasan, videonya memicu apa segala macam, itu ada alasannya. Nah, mungkin orang ini laporkan. Nah, akhirnya
pihak YouTube merespon sehingga konten kami atau video kami dihapus, terus mereka memberikan teguran. Paling sebentar 1 minggu, paling lama itu 90 hari. Setelah 90 hari itu kita bisa kena banned permanen atau akun kita dihapus permanen. Oke sahabat, saya ke belakang dulu lihat bakaran kepala ayamnya, takutnya gosong. Oke, saya lanjutkan kembali. Akhirnya saya banding, disebutnya itu banding sahabat. Saya protes kepada pihak YouTube bahwa saya tidak terima gitu, atau kami tidak terima dengan teguran itu. Karena ketika teguran itu terjadi, efeknya ke channel kita itu rusak sahabat. Jadi real time-nya itu kalau mungkin para kreator atau YouTuber itu paham. Jadi real time-nya ini anjlok sahabat. Misalkan 1 jam itu biasanya misalkan 1000 view dari seluruh video yang ada di channel saya, ini anjlok jadi cuma 200 gitu. Sepi sekali. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan bahasanya itu blacklist. Jadi kita terindikasi bahwa channel kita ini adalah penjahat gitu. Dapat teguran. Kalau ibarat orang itu sudah pernah dipenjara gitu. Nah, akhirnya saya protes kepada pihak YouTube. Di situ saya mengutarakan bahwa saya ini bukan pelaku. Justru saya di videonya itu sudah saya jelaskan bahwa peringatan tindakan ini untuk tidak ditiru gitu loh. Bukan saya menebarkan kekerasan, bukan. Di situ saya banding, saya cecar YouTube itu bagaimana caranya biar kembalilah, dan saya bisa kembali ngupload. Makanya setelah 2 hari itu akhirnya saya bisa ngupload kembali. Tapi meskipun saya bisa ngupload kembali sahabat, jadi teguran itu sudah meninggalkan jejak buruk gitu. Bahkan dulu waktu subscriber saya masih belasan ribu, itu channel saya termasuk hidup gitu loh. Sekarang setelah puluhan malah sepi. Ini karena waktu itu pernah juga ada video saya yang kena cekal sahabat. Ketika kena cekal ini, akhirnya channel saya ini jadi rusak, bahasanya jadi rusak, real time-nya itu jadi rusak. Ada yang melaporkan. Ini sempat terbaca oleh saya di komen. Pernah saya baca orang yang menghujat kepada channel saya. Nah, waktu itu ada video saya yang viral, ya saya menolong kucing putih yang kecil itu yang sekarat, dan akhirnya kucing tersebut bisa hidup kembali. Bahkan kucing itu sempat kehilangan napas, kehilangan nyawa, tapi bisa hidup kembali. Dan real time-nya itu masih ada sampai saat ini, masih hidup. Tapi karena ada banyak laporan itu, jadi si video ini menurun. Nah, di laporannya itu bahwa mereka menuduh bahwa saya ini meracun si kucing ini untuk sakit. Dimainin si kucing sahabat. Jadi orang ini bilang bahwa saya ini sengaja menyuntikkan sesuatu kepada kucing ini sehingga kucing ini sekarat. Seperti itu. Terus saya di situ berpura-pura menolong sehingga kucingnya bisa sembuh. Bahkan mereka bilang bahwa semua kucing yang saya tolong di sini itu awalnya adalah kucing sehat yang saya sakiti, yang saya rekayasa sehingga sakit, sehingga bermasalah. Akhirnya saya pura-pura menolong. Astagfirullahaladzim. Padahal perjuangan kami di sini untuk merawat kucing-kucing sakit yang kita bawa dari jalanan untuk bisa sembuh, sama kayak si Bogel ini dari kecil, itu bukan perkara yang mudah. Sekarang kucing kami di sini sudah puluhan, itu bukan hal yang mudah sahabat. Apalagi dengan kondisi kami sempit apa adanya, cuma di tempat kontrakan seperti ini. Kalau ada orang bilang seperti itu, saya menyakiti kucing, saya sengaja meracuni kucing,
saya sengaja membuat kucing sakit itu, hati kami itu nangis sahabat. Asli itu bikin mental kita itu ambruk gitu sahabat. Jadi kayak ya Tuhan gitu, benar-benar ambruk gitu yang namanya mental. Nah kemarin itu ketika saya dapat teguran, sehingga ada kemungkinan channel saya selain dicekal paling sebentar seminggu, paling lama 90 hari. Bayangkan 90 hari kita nggak ngupload apa-apa, mau gimana gitu loh. Berarti udah selesai gitu per YouTubean gitu. Itu ketika saya sakit kemarin sahabat, tangan saya nyeri, mungkin dari pikiran gitu ya. Si kucing-kucing C5N, terus apa kemarin ya, sama si Cemong itu sakit semua sahabat. Bahkan kan saya yang sakit ini tangan kanan ya, tiba-tiba nyeri tangan kanan saya, mungkin dari pikiran ribas ke bagian sini, ini kaku ya kan. C5N semua sakit dan mereka semua nggak bisa jalan. Mereka bermasalah semua kaki depan ini. Oke sahabat, ini ada beberapa kitten yang hari ini tiba-tiba mereka lemes. Jadi selain lemes, mereka juga jalannya pincang. Coba, aduh. Nah, coba jalan. Nah, dia nggak mau jalan. Udah gitu, kalau dikasih maem juga mereka nggak mau maem sahabat. Nih, padahal kemarin itu lari-lari lompat. Hari ini tiba-tiba pada ngedrop. Tuh, coba jalan. Tuh, nah nggak bisa jalan malah. Tuh, pincang tuh. Oh, si Con pincang dia. Si Can malah nggak bisa jalan pisan. Coba Can jalan. Tuh. Jalan. Coba. Nah. Cemong jalan. Nih, Cemong juga kena sahabat. Cemong juga hari ini ikut-ikutan. Dia nggak mau makan, jalan. Dia juga nggak mau jalan tuh. Tuh. Kaki belakangnya. Oh, Tuh si Can tuh. Depan. Saya perhatikan mungkin efeknya itu. Makanya ketika kita melihara kucing, kita harus punya pikiran positif. Ketika kita bermasalah, pikiran negatif, pikiran resah, terus stres, kucing juga kena imbas. Bahkan si Cemong itu saya udah khawatir banget itu sama kucing-kucing itu, gak mau makan. Saya harus sepetin. Mungkin terlewat tidak saya videokan karena terkadang di HP saya ini penuh sahabat. Jadi untuk jaga-jaga, saya membuat akun cadangan atau channel cadangan kepada sahabat subscribernya sahabat Meongers. Monggo di subscribe, dibantu. Itu channel cadangan atau channel kedua. Mungkin sama kayak halnya kucing Enderisa, kalau sahabat subscriber beliau juga pasti paham. Beliau sampai membuat akun kedua itu untuk jaga-jaga. Karena ketika kita sudah kena dismonet, udah kita mau ngapain lagi? Karena bagi kami penghasilan ini walaupun kecil, bagi kami ya yang masih pemula, itu sangat membantu sekali sahabat untuk bisa membeli pakan, untuk bisa membeli kebutuhan si kucing. Karena kebutuhan kucing itu bukan hanya sekedar pakan. Kita juga harus ada, misalkan beli daging-dagingan kayak kepala ayam, terus beli vitamin, kompleks, pasir, ya kan? Pokoknya kompleks sekali, jadi bukan hanya sekedar sekarung makan, banyak kebutuhannya sahabat. Untuk itu saya membuat akun cadangan, kita kasih nama, mudah-mudahan Allah merestui akun kedua kita atau channel kedua kita, semoga dilancarkan. Setidaknya misalkan channel yang ini tetap jalan, channel yang itu juga jalan, mudah-mudahan ketika ada dua pilar atau ada dua tiang, makanya bebannya ini akan semakin ringan. Itu sahabat. Nah, channel ini bismillah saya kasih nama Rumah Singgah Sahabat Meong. Sahabat Meongers, Rumah Singgah Sahabat Meongers, atau RSSM. Bukan rumah sangat sederhana mas gitu.
bukan. Tapi rumah singgah sahabat. Memang mudah-mudahan meskipun saya di sini masih ngontrak, mudah-mudahan suatu saat kita bisa punya rumah sendiri, bisa membangunkan si kucing-kucing ini tempat tinggal yang layak, yang nyaman, gitu. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini rumah singgah untuk para kucing. Sebetulnya saya punya harapan besar, punya cita-cita. Jadi Anabul ini kan luas ya, itu bukan hanya kucing, tapi anjing juga itu Anabul. Terkadang saya kasihan sekali sama anjing ini. Itu binatang yang tersisihkan, teraniaya, apalagi di lingkungan muslim ini banyak sekali yang anti dengan anjing. Gitu, mereka datang langsung dilempar. Ini makhluk hidup. Kalau menurut saya ingin sekali punya kesempatan seperti Mas Bim Bim yang bisa memelihara para dogi-dogi ini. Jadi kalau nyebutin bahasa anjing itu kayak sebuah penghinaan. Semoga cita-cita kami ya, direstui oleh Allah, dilancarkan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, kayaknya sudah matang. Kita kasih mam dulu di kucing-kucing, kita kasih mam dry food dulu, itu untuk nanti makanan penutupnya. Oke sahabat, si kucing-kucing kita suruh berbaris dulu. Ada Cika, serem banget kamu. Kita suruh berbaris dulu ya, baris Yuna yuk. Oke, baris ini nak. Aduh, udah diam di situ. Baik sahabat, si kucing-kucing sudah pada berbaris. Ini ada cincin berbaris di sini. Bahkan si Cika ikut tidur berbaris. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucing, mam kalian semua ya, biar kalian sehat. Lihat, hampir ketiduran. Doakan pula kami sehat, rezeki kita lancar ya bos. Walaupun banyak cobaan, kita tetap semangat, bertahan ya, kita berjuang. Mama Mochi udah ngantuk-ngantuk. Cemong udah ikut berbaris. Kemarin itu nggak mau ikut berbaris dia, waktu sakit itu tiduran ya di kolong. Ini ada Oreo, ada Kenzo. Terus sahabat yang baru mampir, sebagai informasi di tempat kami mayoritas kucing-kucing rescue. Oke, kita mampus. Oke sahabat, si kucing-kucing sedang pada maam. Sebagian ada yang ke WC, ada yang ke belakang, tapi mayoritas sedang pada maam. Memang mengatur si kucing-kucing ini tidak semudah yang dibayangkan sahabat. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Alhamdulillah. Baik sahabat, kepala ayamnya sudah matang. Mereka senang banget sama kepala ayam ini. Baik sahabat, sebentar lagi saya akan kasih makan si kucing-kucing kepala ayam sama leher. Ini adalah momen yang saya nggak bisa pegang kamera. Nanti kamera paling saya taruh di bagian dada sini. Untuk itu saya ingin closing. Semoga apa yang tadi saya paparkan itu bisa menjawab salah satu subscriber yang bertanya, kok kenapa Cat Lovers TV bikin channel kedua, atau kenapa kok kucing Andy Riza bisa kena dismonet terus channel yang selanjutnya dibiarkan. Jadi kena dismonet ini jelas tidak menghasilkan apa-apa sahabat. Nah tadi yang dipaparkan saya itu semoga mendapat sedikit bayangan untuk sahabat semua yang memang awam tentang dunia per YouTubean. Jadi untuk kayak kucing Andy Riza ketika kena dismonet itu udah habis, nggak ada iklan, nggak ada apa-apa lagi, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi kalau diteruskan itu percuma karena hanya akan dapat lelahnya aja. Jadi misalkan ngupload video itu sebelum diupload kan harus diedit dengan susah payah, banyak waktu yang terbuang. Jadi kalau tidak menghasilkan apa-apa, jadi sia-sia juga. Sementara di sini ada kucing-kucing yang harus kita urus,
harus kita kasih makan itu realistis gitu sahabat, jika memang kita butuh biaya. Nah, jangan lupa untuk channel kedua, monggo dibantu sahabat, para subscriber, sahabat Meongers, atau siapapun yang kebetulan mampir di video saya saat ini, monggo di subscribe. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like serta di komen. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Dukung terus channel-channel seperti kami agar semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita ringankan rasa haus dan laparnya, agar semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita raih, khususnya untuk kucing-kucing yang memang butuh pertolongan, butuh rescue. Jangan lupa nyalakan pula notif loncengnya atau notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sahabat, kita lanjut kasih makan si kucing-kucing. Aduh, patah sahabat tuh. Nggak bisa dipasang. Coba kita pakai holder aja. Ini yang bisa saya gantung di leher. Oke sahabat, ini ayamnya. Kita panggil si kucing-kucing. Wah, pada lagi bergerombol. Oh, tuh. Bergerombol sudah. Oh, sahabat. Ada yang sudah naik-naik ke badan saya nih. Ini si Heru. Jadi turun, jangan naik. Heru jangan naik. Jadi bawah aja, di bawah aja, di bawah. Tuh, sahabat. Sepiring ayam. Bismillah. Ya, inilah aktivitas kami sahabat. Mochi ini mochi. Bawa sana, bawa sana. Heru. Nah.